Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazordi Miftah dengan nomor NIM 190100156. Ya baik, yang pertama saya akan mempresentasikan tentang oral saya, yaitu dengan CV saya. Saya bernama lengkap Lazordi Miftah dengan nama panggilan Ardi. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan prodi Ilmu Komunikasi dengan pemfokusan jurusan jurnalistik. Dan adapun pengalaman saya pernah menjadi seorang jurnalis di media Nonstop News ID pada bulan Oktober tahun 2022 sampai bulan Desember tahun 2022. Dan lalu saya juga pernah bekerja 1 tahun di perusahaan BFV Finance Indonesia sebagai staf administrasi pada bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2018. Saya memiliki kemampuan yaitu dalam hal berkomunikasi dan dalam bidang fotografi. Saya memiliki hobi olahraga, salah satunya bermain badminton dan bermain futsal. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya. Saya mengambil judul rencana penelitian saya yaitu analisis konten pemberitaan media massa terhadap keberpihakan pemilik TV One. Selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama, kedikdayaan media massa untuk mempengaruhi opini publik dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan di balik kepemilikan media. Yang kedua, keberpihakan pemilik media TV One. Yang ketiga, isi konten pemberitaan yang tidak netral. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana media televisi TV One mewacanakan suatu pemberitaan. Yang kedua, bagaimana pengaruh keberpihakan pemilik TV One terhadap isi konten dalam menggiring opini masyarakat. Baik, selanjutnya ada fokus masalah. Yang pertama, bagaimana media TV One mengemas suatu pemberitaan dengan keberpihakan pemilik medianya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan dalam mengemas berita tanpa harus menuangkan kepentingan pribadi. Yang ketiga, bagaimana dampak dari ketidaknetralan TV One dalam memberitakan suatu pemberitaan terhadap khalayak. Selanjutnya ada landasan teoritis. Di sini saya menggunakan analisis wacana kritis atau CDA. Lalu selanjutnya saya landasan konseptual. Yang pertama, analisis wacana kritis membawa beragam teori pada aspek-aspek mikrowacana atau aspek-aspek makrostruktur sosial. Yang kedua, pada aspek mikrowacana, analisis wacana kritis mengasumsikan bahwa kekuatan manifestasi di dalam penggunaan berbagai pola kata-kata dan gambar-gambar. Yang ketiga, pada aspek makrostruktur sosial, analisis wacana kritis mengasumsikan bahwa identitas kita dibentuk di dalam dan melalui cara-cara kita memproduksi dan mengkonsumsi wacana-wacana. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama ada analisis masalah. Yang kedua, masalah dikaji berdasarkan teori analisis wacana kritis. Yang ketiga, keberpihakan pemilik media. Bagaimana isi konten pemberitaannya, apa dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Selanjutnya, pengumpulan data. Yang ketiga ada analisis data dan validitas, dan yang terakhir penjelasan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan paradigma pragmatisme. Dan selanjutnya ada metode dan tradisi penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori penelitian studi deskriptif. Adalah suatu metode dalam meneliti suatu sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pariwisata pada masa sekarang. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada sumber data sekunder. Yang pertama studi kasus, yang kedua teknik analisis data, yang ketiga reduksi data meliputi, yang keempat meringkas data, yang kelima mengkode, yang keenam menelusur tema, yang terakhir membuat gugus-gugus. Selanjutnya ada teknik validitas data. Pelaksanaan teknis memeriksa data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Yang terakhir ada sumber data primer, yaitu observasi dan wawancara mendalam. Baik, hanya itu pemaparan rencana penelitian saya yang saya akan lakukan.
Selanjutnya saya akan mempresentasikan sebuah video, tetapi sebelum itu mari kita saksikan videonya bersama-sama. Berikut adalah videonya.แล้วหน้าแหวเป็นโค้ดหน้าแหวไม่อธิบายเหรอครับพูดถึงเป็นยังไงก็กูนะอธิบายเขาฟังดิไม่ใช่น้าเป็นกลางตอนนี้แหมโนคัดเลยเห็นไหมมาเห็นนะโอเคโอเคเอาเลยรับเลยรับมันกันเลยGood calibration. Not 30. Itu Toyo. This is Toyo. Good. Sigma. Hi. Venturi. No 30. No 30. Venturi. Carburetor. Venturi. You know? Venturi. Don't angry. Don't angry. ตอนนี้เป็นของลุงนะครับหลวงพ่อนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่พิเศษคู่นี้2-3-2ทีม3-2ทีมอะไรเชียร์เลยว่าอะไรทั้งสุพรรณทั้งจันทบุรีแต่พี่ครับ Not 30. เอาละครับทุกสายงานจะต้องมาในขณะนี้มีในขณะนี้นะ Yang umurnya pakai ก่ ini. อนแน่ขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกับท่านผู้ชมทุกท่าน อันนี้ปัญหาคือตรงไหนตรงไหนอ่ะเป็นบ้านเขากับบ้านเราเนี่ยตรวจไม่เท่ากันแล้วนั่งแหบเนี่ยโค้ดนั่งแหบต้องมาที่ไปนะก้อนกระพูแบบนี้มันโอเคเราไม่ได้Tidak boleh ke mandem, tidak boleh ke mampap. Tidak boleh ke 81. ไม่เกี่ยวข้องออกเลยให้ออกเลย Ya, dari video yang tadi saya tayangkan yaitu adalah sebuah ajang perlombaan drag race yang diadakan di negara Thailand. Dan di situ ada dua tim yang sedang berlaga, yaitu tim dari Indonesia yang diwakili oleh Teknotuner dan dari tim Thailand yang diwakili oleh tim Air Nun. Nah, di situ ajang balap itu dilakukan dengan jarak trek yang dapat diketahui sejauh 1000 meter. Tetapi dalam ajang balap tersebut dari perwakilan Thailand itu terindikasi melakukan sebuah kecurangan, di mana dalam kecurangan tersebut yang dilakukan oleh pihak Thailand itu tidak menyesuaikan dengan regulasi yang ada, yaitu berupa diameter karbu. Sedangkan regulasi yang ada dalam ajang tersebut tercatat yaitu hanya memperbolehkan diameter karbu sebesar 30 mm. Sedangkan yang dilakukan oleh pihak Thailand, ia memperbesar lagi diameter tersebut menjadi 30,86 mm. Yang memang itu bukan sebuah angka yang besar dalam ini, tetapi itu menjadikan sebuah keunggulan ketika di ajang balap tersebut. Lalu karena memang ajang balap tersebut berhadiah dengan total nilai yang yang sangat besar, yaitu 2 miliar. Jadi di saat balapan tersebut dimenangkan oleh pihak
Thailand, pihak Indonesia merasa ada yang janggal nih. Jadi mereka melakukan scrut. Scrut itu adalah pembongkaran mesin. Nah, ketika pihak Indonesia mencurigai pihak Thailand melakukan kecurangan, ia memprotes dan melakukan scrut tersebut terhadap motor yang digunakan oleh pembalap Thailand tersebut. Dan ketika sedang dibongkar dan dicek karbunya dan beberapa bagian mesin lainnya, dan ditemukanlah kecurangan yang dilakukan oleh pihak Thailand berupa karbu yang tidak sesuai dengan regulasi di ajang balap tersebut. Begitu. Baik, mungkin segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.